Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama Bapak Islah Munawar, guru geografi yang sedang melakukan PPLSP di SMA PGRI 1 Bandung. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai mobilitas penduduk dan tenaga kerja pada bab dinamika kependudukan. Nah, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap di rumah saja, kita belajar dari rumah. Tidak lupa, apabila ingin keluar, tetap menggunakan masker. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, silahkan siapkan catatan, alat tulis yang diperlukan untuk melakukan pembelajaran ini. Mobilitas penduduk. Anak-anak, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu wilayah adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, ini merupakan bentuk mobilitas penduduk. Sedangkan mobilitas penduduk itu sendiri merupakan pergerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Mobilitas seperti ini dalam geografi manusia atau human geography disebut mobilitas fisik. Selain mobilitas fisik, ilmu geografi manusia mengenal istilah mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan perubahan status sosial. Nah, mobilitas penduduk dibagi menjadi dua, yaitu ada mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau politik negara. Nah, orang-orang yang melakukan mobilitas permanen ini biasanya melakukan perpindahan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan mobilitas non-permanen yaitu perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi, perbedaan antara mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen yaitu terletak pada waktunya. Apabila permanen itu dalam waktu yang lama atau selamanya, sedangkan non-permanen itu untuk sementara waktu. Mobilitas permanen dibagi menjadi dua, yaitu ada mobilitas internal dan mobilitas eksternal. Mobilitas internal yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam suatu negara. Artinya, perpindahan penduduk ini dilakukan dalam negara, tidak keluar negeri. Kemudian ada mobilitas eksternal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Nah, mobilitas eksternal ini disebut juga sebagai mobilitas internasional, yaitu perpindahan dari satu negara ke negara lain. Mobilitas internal dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, urbanisasi terjadi karena kota mempunyai berbagai daya tarik, seperti tersedianya lapangan kerja dan berbagai fasilitas sosial dan hiburan yang lengkap, serta upah kerja yang tinggi. Daya tarik kota seperti ini didukung oleh berbagai daya dorong desa, seperti sempitnya lapangan pekerjaan, semakin sempitnya lahan pertanian, serta fasilitas sosial dan hiburan yang relatif terbatas. Kemudian ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Artinya adalah pelaku urbanisasi yang telah lama tinggal di kota pulang kembali ke desa asalnya dan menetap di sana. Yang terakhir ada transmigrasi,
Transmigrasi adalah perpindahan atau pemindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk untuk menetap ke daerah lain yang dijamin oleh pemerintah. Ada beberapa jenis transmigrasi, seperti transmigrasi umum, transmigrasi spontan, transmigrasi sektoral, transmigrasi swakarsa, dan transmigrasi khusus. Selanjutnya ada mobilitas eksternal. Mobilitas eksternal dibagi menjadi 3, yaitu ada emigrasi, imigrasi, dan remigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Sedangkan imigrasi adalah perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita. Jadi perbedaan antara emigrasi dan imigrasi yaitu emigrasi keluar, sedangkan imigrasi ke dalam. Yang terakhir ada remigrasi. Remigrasi adalah kembalinya penduduk suatu negara ke tanah airnya sendiri setelah pindah dan menetap di negara asing. Jadi ada penduduk yang sudah melakukan emigrasi kemudian pulang kembali dan disebutnya remigrasi. Selanjutnya mobilitas non-permanen dibagi menjadi 2, ada komutasi dan sirkulasi. Komutasi atau mobilitas ulak-alik adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Pelakunya tidak menginap di tempat yang dituju. Nah, pelaku dari komutasi ini disebut komuter atau pelaju. Contohnya, seseorang berdomisili di Tangerang, tetapi bekerja di Jakarta. Mereka pergi pagi hari ke Jakarta untuk bekerja dan kembali pulang ke Tangerang pada sore harinya. Nah, itu disebut sebagai komutasi atau mobilitas ulang-alik. Selanjutnya ada sirkulasi. Sirkulasi adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Nah, pelaku yang melakukan sirkulasi disebut sirkuler. Selanjutnya adalah dampak mobilitas penduduk. Dampak mobilitas penduduk yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Nah, salah satunya adalah bagi daerah yang dituju, dampaknya adalah jumlah tenaga kerja meningkat, kemudian terjadinya akulturasi dan asimilasi nilai budaya. Sedangkan dampak positif bagi daerah yang ditinggal yaitu jumlah penduduk berkurang dan juga jumlah pengangguran berkurang. Nah, kemudian ada dampak negatif dari mobilitas penduduk. Salah satunya adalah bagi daerah yang dituju yaitu peningkatan kepadatan penduduk, kemudian pengangguran dan kriminalitas meningkat, dan banyaknya pemukiman kumuh yang muncul. Sedangkan bagi daerah yang ditinggal memiliki dampak negatif yaitu kehilangan tenaga kerja produktif, tenaga untuk bidang agraris berkurang, dan pembangunan desa menjadi terhambat karena berkurangnya penduduk. Oke, yang terakhir adalah mobilitas tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, berdasarkan mobilitas tenaga kerja, ada 2 tipe tenaga kerja, yaitu stayers dan movers. Stayer adalah tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Stayer ini biasanya atau cenderungnya adalah pekerja wanita. Nah, kecenderungan ini terkait dengan peran dan tugasnya dalam rumah tangga.
Dilihat dari tingkat pendidikan, pekerja yang berpendidikan di bawah SMA itu paling banyak adalah stayers. Selanjutnya adalah movers. Movers adalah tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya. Mereka ini melakukan mobilitas non-permanen. Menurut jenis pekerjaannya, yang paling banyak digeluti oleh pekerja yang melakukan mobilitas non-permanen adalah tenaga produksi, operator alat angkutan, dan pekerja kasar. Ada dua tipe movers, yakni pekerja komuter dan pekerja sirkuler. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di Google Classroom, yaitu berupa mind map atau peta konsep dari pembelajaran kali ini dan soal untuk meningkatkan pemahaman kalian. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Tidak lupa apabila ingin keluar, tetap menggunakan masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.